Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Shalom jemaat Tuhan GBI Sukawarna Rayon 2. Dimanapun Anda berada, di dalam rumah, di perjalanan, siapkan hati untuk menerima taburan firman Tuhan yang akan memerdekakan, memulihkan, dan membuat kita semakin serupa dengan Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami merendahkan diri. Kami butuh urapan Roh Kudus. Supaya kami boleh memahami, menangkap hati Tuhan dan melakukannya. Urapi hamba-Mu, sampaikan kebenaran itu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita sedang berada di minggu terakhir tahun 2020. Beberapa hari akan kita akhiri. Dan kita melihat tahun ini adalah tahun yang mungkin tidak pernah kita sangka. Kita mengalami kesulitan, bahkan di tengah pandemi yang sudah 10 bulan kita lalui. Ada di antara mungkin saudara semua, sebagian yang mengalami kehilangan pekerjaan, kehilangan masa depan, bahkan kehilangan orang yang dicintai karena pandemi ini. Mungkin ada di antara saudara hari ini sedang mengalami kegelisahan, depresi, kegagalan, ketakutan. Tapi saya ingin menyampaikan hari ini, apapun situasi yang Tuhan izinkan, Yesus tetap mencintai dan sangat-sangat mengasihi Anda. Karena Tuhan Yesus Maha Baik. Hari ini kita masih hidup di akhir 2020. Berarti Dia masih memberikan Anda dan saya kesempatan. Untuk apa? Finishing well, artinya mengakhiri tugas yang Tuhan beri dalam hidup kita dalam tahun ini dengan baik dan excellent. Hari ini saya akan beri judul pesan firman-Nya, Finishing well, artinya akhiri tugas yang diberikan dalam hidup kita dengan baik dan excellent. Saya akan memulai dengan satu kisah tahun 1968. Ada satu orang bernama Stephen John Akhwari. Dia diberi julukan The Man Without Crown, The King Without Crown, Raja tanpa mahkota. Karena pada tahun 1968, Olimpiade 19, dia mewakili Tanzania. Dia mengikuti lomba maraton. Dia terluka dan dokter berkata stop untuk tidak melanjutkan. Tapi dia berjuang untuk menyelesaikan pertandingan. Dan setelah pemenang, juara 1, 2, dan 3 didapat dan diberikan yang namanya medali. 1 jam lebih setelah orang sebagian di stadion sudah mulai pulang, lampu mulai redup. John Akhwari baru muncul tertati-tati, berjuang menahan rasa sakit mencapai garis finish. Dampaknya saudara, Tanzania, pemerintahan rakyatnya begitu bangga. Dan kisah ini jadi inspirasi sampai hari ini. Tahun itu, siapakah juara pertama yang mendapat medali emas? Tidak ada yang kenal. Tetapi, mengapa John Akhwari boleh sungguh menyentuh hati orang dan mendapatkan penghormatan? Finishing well. Bukan karena dia sudah berhasil mencapai garis akhir saja, tapi semangat bajanya, perjuangannya. Dia punya alasan untuk berhenti, dia tidak pakai untuk berhenti. Dia terus lakukan. Mengapa? Dengan satu alasan. Menyelesaikan mandat tugas negaranya untuk menyelesaikan pertandingan. Itulah finishing well. Tapi dalam Alkitab juga, 2 Timotius saudara, pasal 4 ayat ke-7. Paulus adalah satu contoh finishing well itu seperti apa. Nah kita akan lihat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Perhatikan, Paulus sudah mencapai garis akhir. Artinya, aku sudah menyelesaikan tugas yang diberikan Yesus kepadaku. Tapi bukan hanya menyelesaikan, mencapai garis akhir saja. Tapi aku sudah memelihara iman. Kata memelihara, dalam bahasa aslinya menggunakan kata tereo. Menjaga dengan sangat baik, seperti menjaga api supaya nggak padam. Anda pegang lilin dan Anda berjalan. Anda akan sangat berhati-hati supaya api di lilin nggak padam.
Itu yang Paulus lakukan. Di tengah menyelesaikan yang namanya tugas yang diberikan, aku jaga api tidak padam. Api apa? Api iman. Api apa? Api cinta kepada Yesus. Api apa? Api pengharapan. Sesulit apapun jalan buntu, kematian menghadang, Paulus menjaga. Dia tetap jatuh cinta, api itu nggak pernah padam. Dia tetap berharap dan percaya, api iman dan harapan tidak pernah padam. Dan apakah finishing well yang kitab Timotius nyatakan? Dikatakan, aku pun telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi Paulus bukan hanya mencapai garis akhir, menyelesaikan tugas yang diberikan, tapi juga dia akhiri pertandingan yang baik. Kata baik menggunakan kata kalos, excellent. Artinya, semua dijalani dengan excellent. Apa yang saya sampaikan? Finishing well artinya seperti ini. Di tahun ini, ada banyak kesulitan. Hal-hal yang tidak pernah kita duga. Kehancuran, kehilangan. Tapi mari, respon kita di hadapan Tuhan harus tetap excellent menjalani tahun ini. Dan api kita jaga tidak padam. Api cinta pada Tuhan, api iman dan harapan pada Yesus tidak pernah padam. Dan capailah garis akhir. Selesaikan tugas yang Tuhan beri bagi kita di tahun ini, dalam hidup kita. Itulah finishing well. Mari, beberapa hari kita akan akhiri 2020. Kita harus belajar bagaimana kita finishing well. Ada 2 yang harus kita kembangkan. Saya akan bahas 2 poin saja. Ada 2 poin yang harus kita kembangkan supaya kita bisa finishing well. Yang pertama, kembangkan daya tahan. Saya ulangi, kembangkan daya tahan. Tuhan sedang melatih gerejanya sehingga dia mengizinkan melewati proses untuk memiliki daya tahan. Mengapa? Karena saudara, jelas Matius 24 ayat 13. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Jadi bertahan itu sampai pada endingnya. Bukan hanya bertahan di satu season saja, tapi terus bertahan sampai ending, akan selamat. Mengapa Tuhan sedang melatih, mengembangkan daya tahan dalam kehidupan gereja Tuhan? Karena Roma 5 ayat keempat, ketekunan menimbulkan tahan uji. Daya tahan dalam Amplified Bible. Endurance, daya tahan. Develops maturity of character. Kedewasaan karakter. Amplified Bible berkata, iman dan integritas yang teruji, itu muncul karena daya tahan. Karena iman dalam kekristenan itu digambarkan bukan dengan perlombaan lari sprint, di mana kita bisa lari sangat cepat, awalnya cuma 50 meter, 100 meter. Tapi lari maraton, sangat jauh saudara, puluhan kilometer. Hari-hari ini yang Tuhan inginkan, supaya kita menyadari, kita bisa finishing well sampai pada kesudahan dan akhirnya, kalau kita sebagai orang Kristen mengembangkan daya tahan. Orang Kristen seringkali kurang memiliki ini. Kita sering pandai mengembangkan talenta, mengembangkan karunia, itu baik. Tapi kurang mengembangkan daya tahan. Padahal daya tahan adalah sesuatu teladan yang Yesus beri yang harus kita ikuti jejaknya. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya, saudara. Mari, kita seringkali kurang memiliki yang namanya kurang sabar. Ketika mengalami ujian, kurang tabah. Ketika menghadapi hantaman dan krisis, kita ingin selalu mudah, ingin instan. Saudara perhatikan, sehingga kita Kristen bola kristal, bagus kelihatannya, begitu rohani. Tapi begitu jatuh pecah. Yang Tuhan inginkan kita Kristen iman baja, semangat baja. Artinya seperti bola karet, dibanting ke bawah, bukan tambah hancur, tapi tambah mantul imannya, tambah mantul visinya, mantap betul saudara. Hari ini saudara sebagai contoh dalam Alkitab, Demas,
Boleh saya katakan sindrom Demas. Hati-hati, banyak orang Kristen sedang mengalami sindrom Demas. Apa sindrom Demas? Awalnya saja dia sprint. Namanya saja Demas itu baik, pemimpin rakyat, pemimpin umat. Bahkan 2 kali dalam Kolose 4 ayat 14 dan Filemon 1 ayat 24. Demas disejajarkan dengan Lukas bahkan Paulus. Orang besar dia. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Dikatakan juga dari Markus, Aristarkus, Demas dan Lukas, teman-teman sekerjaku, kata Paulus. Di awalnya sprint, luar biasa. Tapi di tengah perjalanan dia tidak finishing well. Dia tidak selesai sampai akhirnya karena dia tidak memiliki daya tahan. Kurang memiliki daya tahan. Dia nggak tahan melihat aniaya, kesulitan dalam pelayanan. Dia tidak tahan melihat daging diremukkan. Sehingga 2 Timotius 4 ayat 10, Demas mencintai dunia ini meninggalkan Paulus. Sindrom Demas terjadi. Dan orang Kristen seringkali di mindsetnya, pola pikirnya, yang dia inginkan selalu baik, selalu diberkati, selalu aman, selalu sukses, selalu nyaman. Sehingga ketika kesulitan datang, ketika goncangan datang, kaget, syok, patah, hancur, mundur, dan cari dunia, cari kenyamanan. Hari ini saudara, apa yang harus dilakukan supaya kita bisa mengembangkan daya tahan dan tidak mengalami sindrom Demas? 1 Petrus 4 membukakan bahwa jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Kata badani dalam bahasa aslinya menggunakan kata daging, bukan batin saudara, daging, kedagingan. Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Wow, jadi mindset adalah salah satu pola senjata. Salah satu senjata yang Tuhan beri untuk kita bertahan. Mindset seperti apa? Seperti Yesus. Yesus merelakan mengalami penderitaan daging. Ingat, bukan batin. Daging semakin ditekan, tapi batinnya penuh dengan kemuliaan. Saya katakan, itu yang benar saudara. Bukan hanya penderitaan daging dan depresi batin pun hancur. No. Tapi kedagingan ini saudara ditekan, batin penuh kemuliaan. Karena ketika daging dihancurkan, maka Kristus yang ada dalam diri kita bisa terpancarkan, terekspresikan keluar. Oleh karena itu, persenjatai. Kita harus jadi orang Kristen itu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Yesus bagi kita. Menyelesaikan amanat agung. Untuk yang namanya finishing well, kita harus punya mindset. Tidak selalu nyaman, tidak selalu lancar, tidak selalu aman. Kita harus siap dengan penderitaan daging. Dan saya katakan, kalau Anda memperlengkapi dengan persenjata demikian, maka batin bukan berlimpah dengan urapan dan damai sejahtera. Itulah daya tahan yang Tuhan beri. Ayo, tahun ini kita lalui. Mungkin kita mengalami sindrom yang namanya sindrom Demas. Kita sprint awalnya. Tiba-tiba kesulitan tiba. Dan hari ini kita mulai ada yang meninggalkan ibadah, lesu. Kenapa? Online terus, mulai tidak pernah ibadah lagi di hari Minggu. Mulai meninggalkan pelayanan, meninggalkan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Dan meninggalkan yang namanya untuk berbuat baik, untuk melayani, menginjil. Kenapa? Keadaan yang mulai menggoncang. Tapi mari saudara, kembangkan daya tahan. Anda akan finishing well. Bukan hanya di tahun 2020, tapi sampai pada kesudahannya, Tuhan memanggil kita semua. Saudara, dengarkan baik-baik. Demikian pula kalau Anda mau finishing well, kembangkan daya tahan, perlu belajar dari yang namanya Habakuk. Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Namun, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Lihat, daya tahan yang dimiliki oleh Habakuk
Kenapa dia punya daya tahan? Kata namun berbicara ketetapan hati Habakuk. Kata ketetapan dari bahasa aslinya seperti akar yang tertancap sangat dalam, susah dicabut, susah digoncang. Habakuk punya ketetapan. Pohon anggur tidak menghasilkan, sekalipun pohon zaitun mengecewakan, sekalipun kambing domba terlalu dari kurungan, aku sudah menetapkan hatiku dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Selalu bersyukur buat kebaikannya, selalu bersuka cita karena Tuhan. Dan itu menjadi sumber kekuatan bagi Habakuk. Tahun ini renungkan, mungkin Anda lalui kesulitan, sudah banyak mengomel, menggerutu, sudah banyak mempertanyakan di mana janji pertolongan penyertaan Tuhan. Hayo, di akhir minggu 2020, beberapa hari masih Tuhan izinkan, perbaiki. Tetapkan hatimu, tetapkan hatimu, tetapkan hatimu. Sekalipun pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun dalam hidupku mengecewakan. Bahkan yang ada dalam kurungan terhalau dari hidupku. Tapi aku tetapkan hatiku. Aku mau bersuka cita hari ini karena Yesus. Aku bersyukur karena kebaikannya, karena pengorbanan darahnya, karena cintanya yang tidak pernah berubah. Anda sedang mengembangkan daya tahan. Anda pasti finishing well sampai akhir hidup. Baik, yang kedua, apa yang harus kita kembangkan supaya kita bisa finishing well? Kita harus kembangkan yang namanya manusia roh. Kembangkan manusia roh. Galatia 3 ayat ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Banyak orang Kristen gak bisa finishing well karena alami sindrom Saul. Izinkan saya namakan sindrom Saul. Mengapa Saul? Saul itu memulai dengan nubuatan dan firman. 1 Samuel 9 ayat 17. Inilah orang yang kusebutkan kepadamu. Tuhan sendiri yang memilih Saul. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Bahkan Saul diurapi. Dan bukan itu saja, 1 Samuel 10 ayat 10. Dikatakan bahwa ketika Saul bertemu dengan serombongan Nabi, roh Allah berkuasa atasnya. Saul turut kepenuhan seperti Nabi di tengah-tengah mereka. Wow, saudara lihat. Saul memulai dengan roh, dengan firman, dengan nubuatan, dengan urapan, kepenuhan roh. Tapi mengapa dia tidak bisa finishing well? Diakhiri dengan daging. Alasannya sederhana. 1 Samuel 15 ayat 11 dikatakan, aku menyesal kata Tuhan, karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Apa yang membuat Saul tidak finishing well dan mengakhiri dengan daging? Satu kunci, ketidaktaatan. Ketidaktaatan. Saya ulangi, ketidaktaatan. Ketika Saul mulai tidak taat, manusia daging mulai besar, manusia roh mulai kecil. Lakukan ketidaktaatan lagi, manusia daging tambah besar, manusia roh tambah kerdil. Lakukan ketidaktaatan lagi, manusia daging jadi raksasa, manusia roh mati, saudara. Itu yang membuat akhirnya tidak mengalami finishing well. Tapi saudara, saya katakan, ayo kembangkan manusia roh kita dengan cara apa? Taat. Apa yang saya sampaikan? Banyak orang Kristen taat untuk hidup senang, diberkati, dipelihara. Tetapi seorang penyembah yang sejati, dia taat bukan hanya untuk hidup diberkati, tapi dia diberikan hidup untuk taat, menyenangkan hati Yesus. Hidupnya untuk taat, untuk melayani kehendak Bapa. Kalau Anda lakukan itu, manusia rohmu akan jadi raksasa. Engkau akan terus setia dan bisa menyelesaikan sampai akhir. Saya katakan, ayo kembangkan manusia roh. Hati-hati dengan sindrom Saul. Mungkin tahun ini, awal tahun kita memulai dengan nubuatan, firman, pengurapan. Tetapi karena ujian-ujian proses yang ada, kita mulai tidak taat di tahun ini. Ketidaktaatan satu dilanjut dengan ketidaktaatan kemudian. Sehingga yang kuat di akhir tahun 2020. Manusia daging, manusia roh mulai kerdil, saudara. Saya katakan cek dan ukur minggu ini. Apakah yang lebih besar, manusia rohmu atau manusia daging? Kalau manusia daging, cek, mungkin ada ketidaktaatan. Hal yang sepele bagimu.
tapi tidak sepele bagi Tuhan yang engkau lakukan. Bertobat saudara, bertobat. Manusia roh kita harus lebih besar, supaya kita bisa finishing well, menyelesaikan tugas Tuhan sampai akhir hidup kita. Lihat saudara, contoh, orang yang senang yang namanya hadirat Tuhan, manusia rohnya akan besar. Jadikan hadirat Tuhan habitat hidup kita, tempat kesukaan, tempat kenyamanan. Cek, kenapa Saul saudara, manusia roh kecil, manusia daging besar. Dia memulai dengan roh, akhiri dengan daging. Tidak pernah tercatat dalam Alkitab Saul memuji-muji Tuhan. Yang tercatat Saul memanggil orang lain, namanya Daud, untuk memuji Tuhan baginya, saudara. Beda dengan Daud. Daud memulai dengan roh, dia diurapi waktu sangat muda. Tapi ending hidupnya tetap roh yang kuat dan naik, saudara. Finishing well. Karena kesukaannya memuji-muji nyembah Tuhan. Hadirat Tuhan. Saya katakan banyak memuji-muji nyembah Tuhan. Supaya orang yang sukanya memuji menyembah Tuhan, pasti habitatnya hadirat Tuhan. Anda nggak mungkin ada hadirat Tuhan kalau engkau tidak suka memuji-muji nyembah Tuhan. Orang yang suka memuji-muji nyembah Tuhan, manusia rohnya akan lebih besar dari manusia daging. Orang yang suka memuji-muji nyembah Tuhan, saya katakan, dia akan fokus kepada Tuhannya, kepada Yesus. Bukan kepada sakitnya, bukan kepada COVID, bukan kepada kehancuran bisnisnya, bukan kepada kelemahan dirinya. Dia akan fokus kepada Yesusnya yang dahsyat dan besar. Orang yang suka memuji-muji nyembah Tuhan, hidupnya akan menjadi Jesus Center, berpusat kepada Yesus, bukan ego center, pusatnya diri sendiri. Saya katakan, kembangkan manusia roh. Jangan memiliki sindrom Saul. Bertobat dari ketidaktaatan. Jadikan habitat Tuhan adalah hadirat Tuhan, habitat kita dengan suka memuji-muji nyembah Tuhan. Saya akan akhiri saudara. Untuk finishing well memanglah tidak mudah. Butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh pengabdian, butuh tekad yang kuat. Tapi saya katakan Anda tidak dipanggil untuk memiliki sindrom Demas atau sindrom Saul. Anda dipanggil untuk finishing well seperti Paulus dan seperti Tuhan Yesus. Hari ini saudara, memang harus ada harga yang kita bayar. Ada harga yang harus kita yang namanya lakukan. Saya akan akhiri dengan satu kisah. Satu jembatan Brooklyn, jembatan historik bersejarah di Amerika, tahun 1800 lebih dibangun oleh seseorang bernama John Roebling. Tapi apa yang terjadi? Tahun pertama dia meninggal. Dia nggak bisa menyelesaikan karyanya. Anaknya Washington Roebling menyelesaikan. Tapi di tahun itu juga dia mulai mengalami kecelakaan karena kerja jembatan itu. Sehingga dia mulai lumpuh, semuanya lumpuh. Tinggal satu jari yang biasa gerakan. Dia nggak bisa bicara, hanya satu jari saja yang bisa digerakkan. Tapi dia punya tekad, aku yang menyelesaikan karya itu. Aku yang menyelesaikan tugas yang diberikan ayahnya kepadanya. Apa yang terjadi? Dengan tekad itu, akhirnya dia mulai mengetuk-ngetuk lengan istrinya. Dan itu sebagai sarana komunikasi. Sampai ada satu keadaan, syarat-syarat yang diketahui oleh sang istri. Oh, itu mau daripada suamiku. Sehingga dia mengerti bahasa suaminya lewat ketukan lengan. Perjuangan yang mustahil. Tapi karena tekad, aku yang menyelesaikan tugas yang diberikan John Roebling ayahku, menyelesaikan jembatan. Apa yang terjadi? 13 tahun selanjutnya, lewat ketukan ini, sang istri mengumpulkan dan menyampaikan apa yang dimaksud oleh Washington Roebling kepada timnya, sehingga sampai selesai. Saya katakan, hari ini, Bapa di surga memberi tugas bagi Anda semua, menjadi garam dan terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Menyelesaikan amanat agung. Dan kita harus finishing well, baik itu tahun ini maupun seluruh hidup kita. Mungkin Anda sedang seperti buluh yang patah terkulai dalam Matius 12 ayat 20. Hari sumbumu mulai pudar nyalanya. Karena mungkin kelelahan. Ada sindrom Demas, sindrom Saul yang dialami. Tapi saya katakan, Tuhan tidak pernah bulu yang patah itu diputuskannya. Sumbu yang pudar itu dipadamkan. Yesus hadir untuk menolong Anda di minggu terakhir ini. Bangkit untuk menyelesaikan
akhiri tahun ini dengan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Selidiki aku, lihat hatiku, katakan, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan bersama, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ayo katakan, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati yang ku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak, Ibu, Saudara semua, mungkin saat ini di minggu terakhir, ada di antara engkau hari ini, sumbu itu seperti sumbu yang pudar nyalanya, dan buluh yang patah itu sedang terkulai. Hari ini, mungkin kau merasa aku gagal melewati 2020. Aku nggak finishing well, Tuhan. Tidak lalui dengan respon yang benar. Aku ngomel, aku menggerutu. Aku alami sindrom Demas. Aku alami sindrom Saul. Memulai dengan roh, akhiri dengan daging ketidaktaatan. Ampuni aku, Tuhan. Mungkin kau juga seperti Demas. Aku nggak tahan dengan segala ini. Dan kau mulai mundur, kau mulai kecewa, meninggalkan ibadah, meninggalkan pelayanan. Hari saya katakan, kalau Anda orangnya, Yesus sangat mengasihimu. Tuhan masih memberi Anda kesempatan. Angkat tanganmu, saya akan berdoa. Sekarang juga saya berdoa bagi setiap saudara yang ingin mengembangkan daya tahan dalam hidupmu, mengembangkan manusia roh. Kita tidak tahu ke depan apa yang akan dihadapi, tapi yang jelas Roh Kudus akan menyertai Yesus mengurapimu, sehingga kau akan finishing well sampai akhir hidupmu seluruh tugas yang Yesus berikan dalam panggilan hidupmu. Kami mau setia, kami mau finishing well, menyelesaikan dengan excellent Tuhan, dengan baik. Menjaga api itu tidak padam, api cinta, iman, pengharapan kami. Kami mau lakukan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Curahkan urapanmu, curahkan. Dan kami akan akhiri 2020 dengan ucapan syukur, dengan sukacita, dengan semangat, dengan iman, pengharapan. Masih ada kesempatan untuk kami menyelesaikan tugas dengan baik. Masih ada kesempatan. Terima kasih Tuhan, urapan Allah mengalir. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.